Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Al-Furqan Jalan Jurang Bandung yang Allah muliakan, juga para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, Radio RBK di Kebumen, Radio 1 Lombok, Radio Suara Qalbu Jayapura, Radio Amuba Pangkal Pinang dan Hidayah di Pekanbaru, pemirsa RBK TV di Kebumen. Alhamdulillah kita kembali berjumpa untuk membahas tafsir surah An-Nas. Pekan lalu kita sudah membahas tafsir surah Al-Falaq. Ini surah terakhir dalam Al-Quranul Karim. Allah berfirman, Qul a'udzu birabbin nas. Katakan oleh Muhammad, aku berlindung kepada Rabb manusia. Mana Rabb kita sudah bahas ketika membahas Alhamdulillahirabbil alamin. Rabb bisa bermakna pencipta, penguasa, raja, pengatur dan yang sejenisnya. Malikin nas, raja manusia. Dengan ma yang pendek, bukan dengan ma yang panjang. Tidak dibaca malikin nas, tapi Malikin nas. Berbeda dengan Al-Fatihah, maknya pendek apa panjang? Bisa panjang, bisa pendek karena ada dua qiraah. Tapi yang umum adalah panjang, Maliki Yaumiddin. Mananya yang menguasai hari kiamat. Malik yang menguasai. Dengan mak panjang. Kalau pendek, Malik maknanya raja. Maliki Yaumiddin. Malik Yaumiddin dalam Al-Fatihah. Kalau ini Malikin Nas dengan mak pendek. Maknanya raja manusia. Ilahin Nas. Ilah manusia. Makna ilah adalah ma'luh. Makna ma'luh adalah ma'bud hubban wa ta'ziman. Ma'bud artinya yang disembah dan disembahnya karena cinta dan mengagungkan. Itu makna ilah. Aku berlindung kepada satu zat dengan menyebut 3 di antara sekian banyak sifat dari zat ini. Zat ini adalah Allah Azza wa Jalla, dan 3 sifat yang disebut, pertama Rabb, kedua Malik, ketiga Ilah. Bukan berarti hanya 3 sifat ini yang dimiliki oleh Allah, karena kita tahu sifat Allah amat sangat banyak, tak terhitung, tak ada yang tahu kecuali Allah Azza wa Jalla. Nah, disebut 3 di antara sekian banyak sifat. Rabb, Malik, dan Ilah. Karena 3 sifat inilah yang munasib atau sesuai
dengan isi dari permintaan manusia yang diterangkan dalam surah ini. Aku berlindung kepada Rabb manusia, Raja manusia, dan Ilah manusia. Dari apa? Min syarril waswasil khannas. Dari kejahatan al-waswas yang khannas. Ini syaitan. Al-waswas maknanya bisikan. Al-khannas berasal dari kata khonasa. Makna khonasa itu bersembunyi. Orang yang atau sesuatu yang bersembunyi khanis. Tapi kalau bersembunyinya terus-terusan, setelah melakukan aksi dia bersembunyi. Hit and hide atau hit and hide. Emangnya Muhammad Ali hit and run. Orang atau sesuatu yang bersembunyi terus-menerus setelah melakukan aksi disebut dengan sebutan khannas. Sigat mubalaghah dalam bahasa Arab artinya kata yang mengandung makna mubalaghah. Mubalaghah itu berlebih-lebihan. Artinya karena seringnya atau karena cepatnya atau karena hal-hal yang sejenis itu semakna dengan itu. Khannas dalam hal ini karena sering. Menggoda sembunyi, menggoda sembunyi, menggoda sembunyi. Dan itulah karakter syaitan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang berbisik ke dalam dada-dada manusia. Manusia yang dimaksud di sini seluruh makhluk, tidak hanya manusia tapi termasuk bangsa jin. Makanya dirinci di dalam ayat berikutnya minal jinnati wan nas, baik dari kalangan jin ataupun kalangan manusia. Inilah ayat atau surah yang kita bahas. Berkata Al-Imam Ibnu Katsir rahmatullahi alaih ketika menerangkan ayat atau surat ini. Hadhihi thalathu sifat min sifati Rabbi azza wa jalla. Ar-rububiyah wal malik wal ilahiyah. Fahuwa rabbu kulli syai'in wa malikuhu wa ilahu. Fajami'ul asya makhluqatun lahu mamlukatun abidun lahu. Fa'amara al-musta'idhu an yata'awwadha bil muttasaf bi hadhihi sifah min syarril waswasil khannas wa huwa syaitan al-muwakkalu bil insan fa innahu ma min ahadin min bani adam illa walahu qarinun yuzayyinu lahul fawahish wa la ya'luhu jiddan wal fil khabal wal ma'sum man asamahullah. Ini adalah 3 di antara sifat-sifat Allahu Rabbul Alamin. Pertama Ar-Rububiyah, Rabb. Kedua Al-Malik. Ketiga Al-Ilahiyah. Allah adalah Rabb bagi segala sesuatu, Malik bagi segala sesuatu, dan Ilah bagi segala sesuatu. Maknanya segala sesuatu yang ada di alam ini pertama makhluk Allah. Semuanya makhluk Allah. Malaikat makhluk Allah. Arasy makhluk Allah. Allah menyatakan wa rabbul arsyil azim. Allah itu Rabb arasy yang agung. Makna Rabb pencipta. Allah pencipta arasy yang agung. Kalau Allah pencipta arasy berarti arasy makhluk. Jangan ragukan itu. Arasy adalah makhluk Allah yang paling besar dan yang paling tinggi. Segala sesuatu di alam ini adalah makhluk Allah, milik Allah, dan hamba bagi Allah. Termasuk syaitan, makhluk Allah, milik Allah, dikuasai oleh Allah, dan hamba Allah. Syaitan itu hamba.
hamba Allah, tapi mereka ingkar dari status kehambaannya. Tapi statusnya hamba Allah Azza wa Jalla. Orang kafir juga hamba Allah. Manusia yang kafir adalah hamba Allah, tapi hamba yang ingkar dari status kehambaannya. Maka Allah memerintahkan orang-orang yang berlindung untuk berlindung kepada zat yang disifati dengan 3 sifat ini. Segala sesuatu ciptaan Allah, segala sesuatu milik Allah, segala sesuatu diatur oleh Allah, segala sesuatu hamba bagi Allah. Maka berlindung kepada zat yang memiliki sifat seperti itu dari kejahatan bisikan al-khannas. Mana khannas adalah yang kita sebut dengan jin qarin. Setan yang memang ditugaskan oleh Allah untuk mendampingi manusia. Yang kemudian disebut dengan sebutan jin qarin. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ahadin illa ukila ilaihi qarinun minal jin wa qarinun minal malaikah." Tak ada seorang pun di antara kalian kecuali akan diutus, dilepaskan, ditugaskan kepada orang itu satu qarin dari bangsa jin dan satu qarin dari bangsa manusia. Nah, qarin ini yang kemudian jin qarin ini yang kemudian disebut dengan al-khannas. Yang tersembunyi, setan yang selalu bersembunyi sambil membisikkan godaan. Salah satunya adalah yuzayyinu lahul fawahish, yang menghiasi segala bentuk fawahish, segala macam perbuatan keji, perbuatan buruk, perbuatan dosa, perbuatan bejat, tapi dihiasi dengan baik kata-kata yang indah, istilah yang indah, ataupun argumentasi yang melegitimasi kesalahan itu. Sehingga menjadi dianggap benar oleh manusia. Nah, itulah tugas atau peran si setan tersebut, dan tidak ada yang bisa menghindari godaan bisikan setan seperti ini. Semuanya, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga diutus jin qarin kepada dia. Apalagi selain beliau, ya, tak ada seorang pun yang bisa menghindarinya. Sedangkan orang yang selamat hanyalah orang yang dipelihara oleh Allah Azza wa Jalla dari godaan tersebut. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi berkata sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahadin illa qad ukila bihi qarinuh." Tak ada seorang pun di antara kalian kecuali ditugaskan kepada dia seorang qarin. Maka bertanyalah para sahabat, "Wa anta ya Rasulullah, apakah engkau juga wahai Rasulullah? Apakah engkau juga punya setan qarin?" Dijawab, "Na'am." Ya. "Illa anna Allah a'anani alaihi faslama, fala ya'muruni illa bi khairin." Ya, aku juga punya jin qarin. Akan tapi Allah menolong aku mengalahkan jin qarin ini, lalu dia Islam. Maka dia tidak menyuruhku kecuali hanya menyuruh kebaikan semata-mata. Jadi kalau selain Nabi SAW itu tidak Islam dan membisikkan kepada dada kita keburukan-keburukan yang kemudian itu disebut dengan sebutan waswas, yang kata Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah, atau juga diterangkan dalam Al-Jami' li Ahkamil Quran, atau yang disebut dengan tafsir Al-Qurtubi, waswas itu adalah bisikan setan yang isi bisikannya langsung muncul di hati, langsung muncul di pikiran, tanpa ada suara apapun ke telinga. Ya, justru kalau ada suara ngaharewos gitu ya, lari orang. Tanpa ada suara apapun yang terdengar di telinga, tiba-tiba muncul.
ujug-ujug aja gitu ya. Muncul sesuatu yang buruk dalam pikiran kita, dalam hati kita, itulah waswas. Itulah bisikan setan yang isi bisikannya langsung. Dan itu ada dalam diri setiap orang, termasuk Nabi alaihissalam, tapi qarin dari Nabi SAW sudah Islam dan hanya menyuruh kepada kebaikan. Nah, salah satu contoh adalah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Anas radhiyallahu anhu tentang kisah ziarahnya Safiyah kepada Nabi SAW ketika beliau i'tikaf. Dia di akhir Ramadan 10 hari terakhir Nabi SAW i'tikaf. Ketika i'tikaf salah satu istrinya yaitu Safiyah itu mendatanginya. Kemudian ngobrol bersama Nabi SAW. Ketika akan pulang ini Safiyah di malam hari, Nabi SAW keluar dari masjid dalam rangka mengantar Safiyah pulang ke rumahnya. Diantar paduduaan, ya, parendeng. Tidak disebutkan dan jangan ada pertanyaan. Apakah bergandengan tangan, saling pegangan tangan, atau pauntui-untui? Jangan ada pertanyaan. Pokoknya bareng pulang duaan. Falaqiyahu rajulani minal ansar. Falamma ra'ayan nabiyya sallallahu alaihi wasallam asra'a. Di tengah jalan mereka berjumpa dengan dua orang laki-laki bangsa Ansor. Saya tanya, bangsa Ansor itu orang Mekah atau orang Syam? Orang Madinah, iya. Orang Madinah. Jadi berjumpa dengan dua orang laki-laki orang Madinah bangsa Ansor. Ketika kedua laki-laki ini melihat Nabi dan seorang wanita. Wanita ini tidak dikenali wajahnya. Kenapa? Karena bercadar, ya. Hanya diketahui yang lakinya saja. Siapa? Nabi SAW. Maka kedua-duanya tiba-tiba pergi dengan terburu-buru, menghindar. Faqala Rasulullah SAW. Berkatalah Nabi SAW, ala rislikum innaha Safiyah bintu Hayy. Hei, kenapa kalian menghindari aku? Ini Safiyah binti Hayy. Bukan wanita lain, bukan Will. Apa Will? Wanita idaman laki-laki. L-nya apa? Oh, lain. Ini Safiyah. Siapa Safiyah? Istri Nabi SAW. Ya. Faqala, berkatalah kedua laki-laki ini, Subhanallah ya Rasulullah, Maha Suci Allah wahai Rasulullah. Tasbih ini bermakna nafi. Karena makna tasbih apa? Mensucikan Allah. Arti dari mensucikan adalah menafikan seluruh kekurangan atau keburukan dari diri Allah Azza wa Jalla. Makna subhanallah maknanya aduh kami tidak seburuk itu sangkaannya wahai Rasulullah. Tidak berburuk sangka mereka kepada Nabi SAW. Tidak mungkin Nabi berdua-dua dengan wanita yang bukan mahramnya. Safiyah mahram Nabi bukan? Bukan. Makanya dia apa? Dinikah, tapi istri Nabi SAW. Istrinya mahram bukan? Bukan. Kalau mahram nggak boleh dinikah, ya. Tapi halal bagi Nabi SAW. Ya, kalau mahram artinya apa? Yang diharamkan untuk dinikah. Istri kita bukan mahram bagi kita, tapi dia halal bagi kita. Tapi jangan dimakan. Subhanallah ya Rasulullah, kata dua orang itu. Berkatalah Nabi SAW, inna syaitan yajri min ibni Adam majran dam wa inni khashitu ayuqdhafa fi qulubiki masyai'an au qala syarra. Kata Nabi SAW, sesungguhnya syaitan menjalar pada
tubuh Bani Adam melalui aliran darah. Dan aku khawatir nanti syaitan membisikkan satu keburukan ke dalam hati kalian. Khawatir suudzon, itu Nabi punya istri baru gitu ya. Agak mending istri baru berarti masih halal. Itu Nabi membawa wanita orang lain. Nah itu yang gawat. Kalau istri baru berarti sudah halal, nggak masalah. Ini istri bukan, istri baru bukan, istri lama juga bukan. Nah dikhawatirkan setan nanti membisikkan hal itu ke dalam hati mereka berdua. Berdasarkan hal itulah maka Nabi SAW untuk menepis adanya suudzon seperti itu, terang-terangan beliau menyatakan ini Safiyah binti Hayy. Ini istriku loh, jangan sampai kalian suudzon kepada Nabi SAW. Karena tadi ada syaitan qarin ya. Syaitan itu selalu memanfaatkan situasi sekecil apapun untuk membisikkan keburukan dalam hati manusia. Dalam hadis lain yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata Nabi SAW, inna syaitan wadi'un khatamahu ala qalbi ibni Adam fa in dzakarallah khanasa wa in nasya iltaqama qalbahu wa dzalikal waswasul khannas. Sesungguhnya syaitan meletakkan tali kekangnya, mengikatkan tali kekangnya kepada hati Bani Adam. Kalau si anak Adam tersebut berzikir kepada Allah, khanasa, dia ngumpet. Dia memiliki tempat bersembunyi di dalam salah satu bagian dari tubuh manusia yang Allah dan Rasulnya tidak menjelaskan di mana itu. Tapi yang jelas dia khanasa, dia ngumpet. Dia bersembunyi, melindungi diri dari zikir tersebut. Kalau dia, si orang tadi nasya, lupa, lalai, tidak berzikir, maka dicengkramlah hati Bani Adam tersebut. Iltaqoma itu, kata orang Sunda, di kolomohnya, di naon di kolomoh. Tadi, ditelan ditereuy. Di apa? Di mut. Dikenyot, di mut mah. Di kolomoh, aduh naon. Dikulum, dikulum. Pakai M bukan B. Dikulum bukan dikulub. Dikulum. Maknanya apa? Maknanya dibisikkan, bisikan buruk ke dalam hati orang tersebut. Dan itulah yang disebut dengan al-waswasil khannas. Jadi tidak ada orang yang bisa selamat dari bisikan setan tersebut. Kecuali satu-satunya cara hanya apa? Minta perlindungan kepada Allah dari waswas al-khannas ini. Sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Hadis ini diterima dari Radif Rasul sallallahu alaihi wasallam. Radif itu orang yang dibonceng oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, seorang sahabat. Nabi alaihi salatu wasallam membonceng seseorang di atas seekor keledai berdua, menunjukkan berboncengan dibolehkan. Naik kuda, naik onta, naik keledai, naik motor, dibolehkan. Baik laki sama laki, wanita sama wanita, atau laki sama wanita. Asal suami istri. Atau mahramnya. Adiknya, kakaknya, ibunya, bibinya, aloknya, alo itu apa? Keponakannya yang menjadi mahramnya boleh. Berboncengan boleh. Fakultu, maka aku berkata, ta'isa syaitan, celaka syaitan. Maka berkatalah Nabi SAW, la taqul ta'isa syaitan fa innaka idha qulta ta'isa syaitan ta'azama. Wa qal biquwwati sara'tuhu. Fa idza qulta bismillah tasaghara hatta yasira mithla dzubab. Jangan kamu katakan celaka syaitan.
Karena sungguhnya apabila kamu mengatakan celakalah setan, setan membesar. Dalam riwayatin hatta yakuna mislal bait, sampai seukuran rumah gede. Lalu si setan berkata biquwwati sara'tuhu, dengan kekuatanku. Jadi ketika setan dicela, didoakan keburukan, celaka setan, setan itu membesar. Kekuatannya juga membesar. Lalu setan berkata biquwwati sara'tuhu, maka dengan kekuatanku aku akan kalahkan orang ini. Tapi kalau kamu berkata bismillah, menyebut nama Allah, tasaghara, setan mengecil hatta yasira mithla dzubab, sehingga menjadi seukuran lalat. Tinggal ditincak pejetnya. Itu yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Wajib kita yakini, percayai, karena ini menyangkut yang gaib, diberitahukan oleh yang maha mengetahui yang gaib, yaitu Allah, dan Allah memberitahukan hal ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau menyampaikan kepada kita, kalau kita mengatakan celaka setan, membesar sampai sebesar rumah. Kalau dikatakan bismillah, maka mengecil sampai sebesar lalat, ya. Dan wajib kita mempercayai sanad hadis ini qawiyun jiddan. Qawi jiddan, kuat sekali, ya. Dan berkata Imam Ibnu Katsir setelah menukil hadis ini, kata beliau, wa fihi dilalatun ala anna al-qalba mata dzakarallaha tasaghara syaitan wa ghuliba wa illam yadhkurillah ta'azama wa ghalaba. Di dalam hadis ini terkandung dalil bahwa ketika hati berzikir kepada Allah, setan mengecil dan setan terkalahkan. Sebaliknya, bila orang itu tidak berzikir kepada Allah, maka dia membesar dan dia yang mengalahkan orang yang didampinginya tersebut. Ya. Ini hadis tentang ukuran setan bisa mengecil membesar tergantung sikap orang yang didampingi, ditempel oleh setan korin tadi. Berupayalah untuk memperkecil si setan sesering yang kita bisa dengan cara apa? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Hati-hati ikhwan ketika masuk ke dalam masjid. Jangan dikira masjid rumah Allah pasti setan kabur. Enggak. Justru setan itu lebih banyak di masjid daripada di diskotik. Kalau di diskotik itu enggak perlu digoda. Sudah jadi setan semua. Ngapain digoda lagi? Tapi kalau di masjid, kalau dibiarkan bisa soleh semua, bahaya bagi setan. Rugi bagi setan. Pasukan setan lebih banyak menyerang ke sini. Kalau diskotik kan markasnya. Nggak perlu untuk dikerahkan pasukan ke sana karena nggak ada musuh. Balad kabeh di situ mah. Tapi kalau di sini ya musuh-musuh setan. Kata Nabi SAW, inna ahadakum idha kana fil masjid, ja'a syaitan, faltabasa bihi kama yaltabisur rajul bidabatihi, fa idha sakana lahu zanaqahu au aljamahu. Qala Abu Hurairah radhiyallahu an, wa antum tarawna dhalika amamal maznuq fatarahu ma'ilan kada la yadhkurullaha wa ammal muljam fafatihun fahu la yadhkurullaha azza wa jalla. Nyata ini dalam realita, ya. Kata Nabi SAW, sesungguhnya salah seorang di antara kamu bila berada di dalam masjid, maka setan akan mencari seperti seseorang mencari binatang tunggangannya.
Di tengah-tengah binatang tunggangan orang lain, mana punya saya, oh ini, gitu ya. Setan juga begitu, cari mangsa mana. Nah, maka apabila ada seseorang yang sudah diam, lalu setan datang kemudian memasangkan tali kendali pada diri orang itu. Itu kata Nabi SAW yang didengar oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Oleh Abu Hurairah disampaikan. Lalu berkata Abu Hurairah, "Antum tarawna dzalika." Kalian bisa lihat hal itu. Ya, adapun orang yang dikendalikan oleh tali kendali setan, engkau lihat orang ini terus ngeluk tanpa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang sudah dikekang oleh setan, dia membuka mulutnya tanpa berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Makna membuka mulut bukan heuai, bukan tasa'ub, bukan itu apa bahasa Indonesia teh? Muak, nguap, bukan menguap. Membuka mulutnya artinya berbicara. Dengan isi pembicaraan yang tidak berisi zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika menjelaskan al-waswasil khannas. Apa yang dimaksud dengan al-waswasil khannas? Berkata Ibnu Abbas, "Asy-syaitan jathimun ala qalbi ibni Adam. Fa idza saha wa ghafala waswasa wa idza dzakarallaha khanasa." Al-waswasil khannas maknanya setan yang menetap di dalam hati Bani Adam. Bila orang itu lalai, lupa, setan akan berbisik. Yang dibisikkan apa? Ya pasti keburukan, apapun isi keburukan itu. Dan apabila orang itu berzikir kepada Allah, dia kembali ke tempat persembunyiannya. Dia ngumpet lagi. Begitu terus. Orang itu lalai, maka berbisik. Jadi ketika orang itu lalai, setan berbisik. Dan ketika orang itu berzikir, setan pun bersembunyi. Sekarang dalam realita termasuk kita, aku yang jujur. Lebih banyak lalai, lebih banyak berzikir, lalai. Makanya pantas lebih banyak bisikan yang masuk dari setan kepada kita. Ya, itu pertama. Kedua, orang kemudian berzikir, tapi kenapa gangguan setan itu tidak hilang? Sering demikian kan ya? Hati kita tidak tenang. Bukankah Allah menyatakan ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang lagi resah lalu berzikir, tetap aja resah. Orang lagi risau, lagi galau, lagi resah dan gelisah, berzikir kepada Allah. Apa tenang? Tidak. Dia bertanya, kenapa? Hati saya tetap resah, gelisah, risau dan galau, kacau dan balau. Padahal saya sudah berzikir. Padahal Allah berfirman, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Rahasianya adalah karena yang berzikir adalah lisannya, yang galau dan risau, yang kacau dan balau, yang resah dan gelisah adalah hatinya. Yang resah dan gelisah hatinya, yang berzikir hanya lisannya. Nggak efek. Maka untuk menghilangkan risau dan galau, resah dan gelisah, dia harus berzikir pula dengan hatinya. Lisannya mengucapkan kalimat zikir, hatinya ikut menghayati. Umpamanya lisannya mengatakan subhanallah, hatinya menyatakan maha suci Allah. Makna maha suci kita bilang Allah nggak punya kekurangan, Allah nggak punya aib, Allah nggak memiliki hal-hal yang tidak layak dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Allah suci dari semua kekurangan
dari semua keburukan, dari semua aib, dari semua yang tidak layak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengucapkan alhamdulillah. Hati kita menghayati maha suci, segala puji bagi Allah. Kita mengatakan Allahu Akbar, Allah maha besar. Dan seterusnya, ya. Hatinya yang berzikir. Makanya orang-orang beriman tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Hati-hati mereka tenang dengan cara hati mereka berzikir. Hati yang berzikir. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingat, dengan berzikir kepada Allah tenanglah hati. Maknanya yang berzikir adalah hatinya dan bukan sekedar lisannya. Oleh karena itu orang yang berzikir tetapi tidak tenang, tetap resah gelisah, itu karena yang berzikir hanya lisannya tanpa diikuti oleh hatinya. Sedangkan setan itu menetap di dalam hati. Ketika hati berzikir ingat kepada Allah Azza wa Jalla, dia ngumpet. Dan berzikirnya hati bisa setiap saat dan di setiap tempat, walaupun di WC. Yang terlarang di WC adalah berzikir dengan lisan. Adapun berzikir dengan hati, seperti contoh hatinya umpama membayangkan keagungan Allah, ingat ke surga, ingat ke neraka, ingat ke padang mahsyar, ingat ke alam kubur, ingat ke hari kiamat. Dibolehkan apa tidak? Iya bagus, bukan hanya boleh. Boleh enggak ketika umpamanya kita di WC kemudian mendengarkan pengajian yang di setel di luar? Boleh. Pernah kita bahas, saking para ulama itu tidak ingin ada waktu sedikit pun berlalu dari kehidupannya tanpa ilmu. Ketika ke WC pun mereka belajar ilmu. Ketika ke WC muridnya disuruh membacakan kitab di luar WC secara keras. Muridnya membacakan kitab secara keras agar terdengar oleh gurunya di dalam. Jadi ketika ngeden, ketika jongkok, masih mendengar pedaran ilmu. Itu zikir apa bukan? Zikir, tapi zikir dengan hati, bukan dengan lisan. Yang terlarang di dalam WC adalah berzikir dengan lisan. Adapun hati, kapanpun walaupun di dalam WC, maka tetap disyariatkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berkata Mujahid, Qatadah dan Al-Mu'tamar bin Sulaiman dari bapaknya yaitu Sulaiman, dzukira li anna syaitanal waswas yanfuthu fi qalbi ibni Adam indal hazan wa indal farah fa idza dzakara Allah khanasa. Telah diterangkan kepadaku bahwa syaitan waswas itu meludah ke dalam hati Bani Adam ketika dia sedang bersedih ataupun ketika dia sedang sedang bergembira. Ya, dia yanfuthu nafasa itu sudah kita terangkan, meniup dengan disertai cipratan ludah. Niup, muncrat gitu ya. Itu nafasa. Kalau hanya angin saja nafakha. Kalau hanya ludah saja, air saja, tafala, meludah. Tapi kalau umpamanya niup, muncrat, maka namanya nafasa. Setan waswas meniup dengan ada percikan ludah dalam hati Bani Adam ketika orang itu sedang sedih ataupun ketika gembira. Sedang apapun, selalu. Dan itulah cara setan membisikkan godaannya kepada hati manusia. Maka apabila manusia itu berzikir kepada Allah, setan pun berhenti dan sembunyi. Sembunyi ini disebut khonasa. Ya, tapi ketika orang lalai dari berzikir, dia tetap lagi meniupkan dengan tiupan disertai percikan ludah, dan itulah waswasnya setan. Ketika lalai dia menggoda, ketika dia manusia berzikir dia ngumpet. Berhenti dari zikir, muncul lagi menggoda lagi, berzikir lagi, ngumpet lagi, begitu. Hit and
Hide tadi ya. Mukul bukan mukul, attack and hide. Serang, sembunyi. Serang, sembunyi. Serang, sembunyi. Bahasa kitanya hit and run. Pukul, lari. Pukul, lari. Ya, sudah pukul mau dibalas keburu lari. Nah itu taktik setan dalam menggoda manusia. Berkata Al-Aufa dari Ibnu Abbas ketika menerangkan al-waswas, dia berkata, huwa syaitan ya'muru fa idza uti'a khanasa. Yang dimaksud al-waswas adalah setan yang memerintahkan. Tentu saja perintahnya adalah perintah yang buruk. Fa idza uti'a, ketika ditaati perintah buruknya, khanasa, dia ngumpet, dia sembunyi. Dia berlepas tangan, dan itulah setan. Jangankan orang mukmin, orang kafir oge ditipu ku setan. Ingat nggak waktu perang pertama dalam Islam, perang apa namanya? Perang Badar, ya. Kekuatan kaum muslimin hanya 1/3 dari kekuatan musuh. Musuh 1000, kaum muslimin hanya 313 orang. Nah tadinya si orang-orang kafir nggak berani tuh. Kecing, tahu kecing? Kecing teh pengecut, penakut. Walaupun jumlah mereka banyak, perlengkapan perang juga banyak gitu ya. Bekal juga lebih dari cukup gitu. Dan kaum muslimin sedikit, perbekalan juga terbatas, persenjataan juga terbatas. Tapi dan mereka tidak takut mati ya tuh. Mati di medan perang itu mati yang paling mulia, itu yang dicari semua orang pasti mati. Coba kaum muslimin punya 2 senjata utama tuh. Pertama, yakin kepada takdir. Kalau tidak ditakdirkan mati, nggak akan mungkin mati. Ya, walaupun 1000 bom ditujukan kepada dirinya, Allah punya cara untuk menyelamatkannya yang seringkali tidak kita duga. Ya, tapi kalau sudah saatnya mati, maka di tempat tidur pun pasti akan mati. Lalu kenapa takut perang? Lalu kenapa takut kepada kematian? Kematian itu pasti, tapi sudah juga ditetapkan caranya, tempatnya, dan waktunya. Bukan karena perang. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau toh ditakdirkan mati di medan perang, kematian itulah yang dicari. Sebaik-baik kematianlah mati di medan perang membela Islam dalam keadaan ikhlas. Syahid, wah luar biasa tuh syahidnya. Lalu apa yang ditakuti oleh kaum muslimin dengan berperang? Dan ketika umpamanya di medan perang itu tidak mati, ya luka-luka gitu, atau tertawan, atau minimal ngos-ngosan, maka seluruh kelelahannya dibayar dengan bayaran yang luar biasa. Dosa-dosa berguguran. Pahala nambah, kemuliaan meningkat, doanya makbulah, luar biasa. Mau menang mau kalah, dalam medan perang kaum muslimin mengada ruginya. Makanya ditakuti oleh syaitan laknatullahi alaih, ditakuti oleh orang-orang kafir. Nah, tapi datang tuh si iblis, bungklekan. Bungklekan itu apa? Berwujud orang. Menjadi seseorang kepala kabilah tertentu. Dia mensupport. Pokoknya saya kerahkan pasukan sejumlah sekian. Kan gitu tuh. Ya. Nah akhirnya si orang-orang kafir berani. Ayo kumpulkan. Terkumpullah 1000. Ya. Lalu maju ke medan perang. Setan juga ikut. Iblis dengan bala tentaranya ikut. Mereka makhluk gaib tapi bungklekan ketika itu. Apa bungklekan? Berwujud. Bagi yang nggak paham tulis bungklekan. Berwujud seperti orang. Terlihat. Tanpa diduga ada juga pasukan gaib dari kalangan kaum muslimin. Tidak terlihat oleh manusia biasa. Siapa? Malaikat. Berjumlah 1000.
Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 9, إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ. Ingat ketika kalian memohon, berdoa kepada Allah dan Allah mengijabah kalian bahwa Allah akan menurunkan 1000 malaikat yang turun secara berduyun-duyun. Sebagian orang, baik sahabat ataupun orang kafir, melihat beberapa fenomena yang luar biasa di medan perang yang tidak masuk akal. Banyak riwayat tentang hal itu. Suatu saat kita akan bahas, kita munculkan materi sirah, khususnya tentang perang-perang dalam Islam ya. Perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab atau Khandaq atau perang apa nama lain selain Ahzab dan Khandaq? Tabuk beda lagi. Perang Parit, ya Khandaq Parit. Nah, itu banyak kisah-kisah luar biasa yang menunjukkan keterlibatan para malaikat dan juga setan dan juga jin. Banyak riwayat tentang hal. Jin juga ikut perang. Ada jin muslim, jin kafir ada ikut perang. Nah, ketika pasukan bertemu, pasukan iblis melihat pasukan malaikat, keper, ngacir mereka, lari pontang-panting beserta pasukannya pergi ke lautan, nyeburkan diri ke lautan karena melihat pasukan malaikat. Terlihat tuh oleh orang-orang kafir, ulu-ulu itu pendukung kabur. Langsung mentalnya apa? Down. Mereka sudah kalah sebelum berperang. Ya, Allah menyatakan peristiwa dalam Al-Quran, wa idz zayyana lahumus syaitan. Ingat ketika setan menghiasi perbuatan orang-orang kafir. Perbuatan orang-orang kafir di medan perang. Wa idz zayyana lahumus syaitan. Ketika setan itu wa idz zayyana lil ladzina kafaru, gimana? Surah Al-Anfal ayat yang ke-40 ke-50 sekian, cari sendiri. Wa idz zayyana lahumus syaitanu a'malahum wa qala la ghaliba lakumul yawma minnas wa inni jarul lakum. Ingat ketika setan menghiasi amalan orang-orang kafir, ya. Orang setan menyatakan la ghaliba lakumul yawma minnas. Enggak ada orang yang bisa mengalahkan kalian pada hari ini. Wa inni jarul lakum, aku mendukung kalian. Falamma tara'atal fi'atan, ketika dua pasukan saling melihat, termasuk pasukan iblis melihat pasukan malaikat, ya. Nakasu ala aqibai, mereka lari pontang-paling ke belakang. Wa qala inni bari'um minkum inni ara ma la tarawna inni akhafullaha rabbal alamin. Kata setan, aku berlepas diri dari kalian, gak ikut perang. Aku melihat apa-apa yang tidak bisa kalian lihat. Itu melihat apa? Pasukan malaikat. Wa inni akhafullaha rabbal alamin. Aku pun takut kepada Allah rabbal alamin. Setan menipu orang-orang kafir. Disupport supaya perang. Hayo lawan orang mukmin, lawan. Saya siap di belakang. Pas bertemu ngacir tuh. Gimana coba orang-orang kafir? Mau ikut lari, sudah nampu itu musuh. Nampu itu apa? Sudah ada di hadapan, sudah front. Falamma tara'atal fi'atin naqasu ala aqibai. Ketika dua pasukan ini sudah saling bertemu, sudah saling melihat, ya, maka pasukan setan lari pontang-panting ke belakang. Oh, si setan itu menipu orang-orang kafir dan tertipu mereka, ya. Nah, jadi begitu juga ketika si setan laknatullahi alaih memerintahkan keburukan dalam hati manusia. Ketika sudah ditaati, mereka sembunyi lagi, berlepas tangan. Itulah yang disebut dengan khanas. Khanasa itu artinya bersembunyi. Dan itu sering dilakukan, maka disebut dengan sebutan khannas. Ya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang berbisik ke dalam hati-hati manusia.
Apakah ini khusus kepada Bani Adam semata-mata atau umum bagi seluruh bangsa jin dan manusia? Maka ulama terbagi ke dalam dua kelompok manusia. Karena apa? Karena sebagian menyatakan ini hanya berlaku bagi manusia, sebagian lain menyatakan ini berlaku juga bagi bangsa jin. Maknanya, bangsa jin membisiki bisikan buruk kepada manusia dan juga kepada sesama bangsa jin. Atau sebaliknya, bangsa manusia membisiki bisikan-bisikan yang buruk kepada sesama manusia, seperti yang dilakukan oleh bangsa jin. Ada nggak orang mempengaruhi pengaruh buruk kepada kawannya? Banyak. Umpamanya pagi Ahad, bro, kita hang out yuk, gitu ya. Aduh, afwan bro. Itu saya ada kajian di Masjid Al-Furqan. Kata si bro tadi teh, si bro, lah ngaji mah bisa nanti lain, ini momennya pas, ini hayu-hayu gitu ya. Akhirnya iya deh. Akhirnya yang tadinya niatnya mau ngaji sudah dangdan, sudah pakai peci, sudah pakai baju untuk ngaji, sudah pakai motor, sudah di jalan karena ada SMS dari si Ibro tadi. Belok jadi ke mall. Ya, ganti dulu bajunya. Yang tadinya cingkrang jadi isbal. Yang tadinya pakai baju begini pakai kaos atau yang sejenisnya. Lalu hang out tadi. Tidak ke masjid. Ada yang seperti itu? Ada. Manusia ke manusia. Jin ke jin. Jin ke manusia. Tapi tidak bisa manusia ke jin. Ya, karena kita tidak bisa melihat. Berdasarkan hal itulah maka berkata Imam Ibnu Jarir, wa qad ustumila fihim rijalun minal jinni fala yudau fi itlaqin nasi alaihim. Kadang-kadang perkataan annas atau rijal juga ditujukan kepada bangsa jin. Tidak hanya ditujukan kepada manusia semata-mata. Kalau umpamanya dikatakan fi sudurin nas, yang dibisikkan dalam hati manusia, manusia yang dimaksud di sini bukan sekadar manusia jelema orang, tapi juga mungkin bangsa jin yang dibisiki oleh sesama jin. Makanya di akhir dari surat ini dikatakan minal jinnati wan nas, dari kalangan jin ataupun dari kalangan manusia. Dan ini rincian dari ayat sebelumnya, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan ke dalam dada-dada manusia, baik dari bangsa jin ataupun bangsa manusia. Yang berbisik, yang memberi pengaruh buruk kepada kita dua, yaitu bangsa jin, maksudnya jin qarin, membisikkan bisikan buruk, dan yang kedua dari sesama manusia, suka memberikan provokasi ke arah yang buruk yang menyebabkan orang itu tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi minal jinnati wan nas tafsirun lilladzi yuwaswisu fi sudurin nas min syayatinil insi wal jin. Ini adalah tafsiran dari yang berbisik ke dalam manusia adalah setan dari bangsa manusia dan setan dari kalangan bangsa jin. Sebagaimana firman Allah di dalam ayat yang lain. Allah berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Kata Allah, dan demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi musuh-musuh baik dari kalangan setan bangsa manusia ataupun setan bangsa jin, satu sama lain saling membisikkan kata-kata indah untuk menipu. Kata-kata indah itu istilah-istilah yang wah, yang memiliki konotasi yang baik untuk sebuah keburukan.
Pergaulan bebas disebut dengan sebutan gaul, ya, modern, beradab, ya, sesuai dengan kemajuan zaman, update gitu ya, tidak kudet atau gokil. Gokil aja yang makna asalnya gelo. Tapi sering dipakai dalam konotasi yang baik. Umpama wah si itu bagus hebat, si itu ada gokil lah tuh kan gitu ya. Seolah gokil itu sebuah pujian untuk sesuatu yang positif. Padahal makna asal dari gokil itu sendiri buruk, yaitu naon? Gelo tadi. Betul ya, gokil itu gelo ya? Nah gitu. Tapi nggak pernah ada orang gila itu orang gokil. Ada nggak? Nggak ya. Rata-rata istilah gokil itu ditujukan kepada orang yang waras. Orang yang tidak waras tidak pernah disebut orang gokil. Tapi suka dipakai untuk memuji. Oh gokil kamu baik kan gitu. Aneh tapi nyata. Sebuah riwayat di dalam kitab Musnad Ahmad diterima dari Abu Dzar radhiyallahu an. Kata Abu Dzar, ataitu Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa huwa fil masjid fajalastu. Faqala ya Abu Dzar, hal shallait? Qultu la. Qal qum fasalli. Faqumtu wa sallaitu. Thumma jalastu. فقال يا أبا ذر تعوذ بالله من شر شياطين الإنس والجن. فقلت يا رسول الله وللإنس الشياطين؟ قال نعم. قلت يا رسول الله الصلاة؟ قال خير موضوع من شاء أقل ومن شاء أكثر. قلت يا رسول الله فالصوم؟ قال فرض مزي وعند الله مزيد. قلت يا رسول الله فالصدقة؟ قال أضعاف مضاعفة. قلت يا رسول الله فأيها أفضل؟ قال جهد من مقل أو سر إلى فقير. قلت يا رسول الله أي الأنبياء كان أول؟ قال آدم. قلت يا رسول الله ونبيا كان؟ قال نعم نبي مكلم. قلت يا رسول الله كم المرسلون؟ قال 319 جمعا غفيرا وقال مرة 15. قلت يا رسول الله أيما أنزل إليك أعظم؟ قال آيات الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم. Kata Abu Dzar, aku mendatangi Rasul SAW ketika beliau duduk di masjid. Aku pun duduk. Di mana duduknya? Di masjid. Beliau berkata, wahai Abu Dzar, kamu sudah sholat apa belum? Aku jawab belum. Sholat apa? Tahiyatul masjid. Gak mungkin sholat fardunya. Gak mungkin sholat fardu. Sholat fardu pasti sudah dilakukan tadi di awal kalimat. Di awal waktu berjamaah. Ini pasti sholat tahiyatul masjid. Kata Nabi SAW, qum fasolid, bangkit kamu dan sholatlah. Aku pun bangkit berdiri dan aku sholat. Selesai sholat, aku duduk. Saya tanya, sholat Abu Dzar tadi benar apa sah? Benar apa salah? Benar. Sah apa tidak? Sah. Kenapa? Dari mana kita tahu? Nabi SAW tidak menyuruh mengulang kembali. Sebab ada sahabat salat lalu duduk, kata Nabi SAW, qum fasalli fa anta lam tusalli. Kamu berdiri lagi, kamu salat karena kamu belum salat. Padahal sudah salat ya. Salat lagi, duduk lagi. Kata beliau, berdiri lagi, salat lagi. Kamu belum salat. Lalu sudah 2 kali. Itu berulang 3 kali. Kata orang itu, wahai Rasulullah, itu tadi salat saya terbaik. Terbaiknya aja salah ya. Kebayang. Lalu Nabi SAW mengajari orang itu cara salat yang benar. Abu Dzar
Teu digeureuh-geureuh siga tadi tuh. Mananya apa? Tidak dikoreksi, tidak disuruh mengulang, tidak digereh-gereh teh apa itulah. Tidak digereh-gereh. Aku duduk. Lalu kata Nabi alaihissalatu wassalam, wahai Abu Dzar, berlindunglah kamu kepada Allah dari keburukan syaitan manusia dan syaitan jin. Jadi ada dua syaitan dari dua jenis makhluk, yaitu bangsa jin dan bangsa manusia. Aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah di kalangan manusia juga ada syaitan? Dijawab, iya, ada syaitan. Sudah kita terangkan, setiap manusia durhaka, yang kafir, yang musyrik itu syaitan. Dan setiap manusia yang tingkah lakunya jauh dari kebenaran, saat itu dia syaitan. Dan manusia yang bersifat memanas-manasi, mengompori, memprovokasi, saat itu dia syaitan. Walaupun dia muslim. Si bro tadi itu, mungkin dia muslim ya. Kita mau kemana nih? Aduh, maaf saya mau ngaji. Bro, lebih baik. Si bro teh yang mana? Yang diajaknya. Bro, lebih baik ke sana aja yuk. Itu syaitan. Memprovokasi orang untuk tidak melakukan kebaikan. Untuk mengajak kepada keburukan. Saat itu dia syaitan. Walaupun mungkin si bro tadi teh muslim. Suka sholat dianya juga. Mungkin kadang suka ngaji. Tapi kadang-kadang. Nah, tapi dia memprovokasi orang untuk tidak ngaji. Kemudian ke yang lain. Ya. Kepada sesuatu yang buruk. Maka itu syaitan. Jadi kata Nabi SAW, ya di kalangan manusia sendiri ada syaitan. Setiap orang yang jauh dari kebenaran itulah syaitan. Setiap orang yang memprovokasi orang untuk berbuat buruk, saat itu dia syaitan. Walaupun di saat lain dia ibadah. Setiap orang yang jauh dari kebenaran, tingkah lakunya, saat itulah dia syaitan. Walaupun di saat lain dia mungkin melakukan amal soleh. Tapi saat itu dia jadi syaitan. Lalu aku pun bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana dengan sholat? Oh, dijawab sholat itu sebaik-baik amal. Kalau umpamanya ada orang yang mau menyedikitkan sholat, silakan. Kalau ada yang mau memperbanyak sholat, silakan. Berarti kalau mempersedikit sholat, mempersedikit kebaikan. Kalau umpama memperbanyak, berarti memperbanyak kebaikan. Terserah dia. Mau banyak atau mau sedikit kebaikannya. Bagaimana dengan saum? Kata Abu Dzar. Oh, saum itu adalah kewajiban yang pasti akan dibalas di sisi Allah dan ada balasan tambahan kelak. Ada bonus, ya. Bagaimana dengan sedekah, wahai Rasulullah? Oh, sedekah itu amalan yang ganjarannya berlipat-lipat. Minimal 10 kali lipat, bisa 700 kali lipat, bisa lebih banyak lagi daripada itu. Tapi sekecil-kecil balasan bagi sedekah berapa kali lipat? 10 kali lipat. Itu sekecil-kecilnya tuh. Ya. Dan bisa lebih dari itu. Dan itu tidak hanya di akhirat. Di akhiratnya pasti asal ikhlas. Di dunia juga akan diberikan balasan. Wahai Rasulullah, mana amalan apa yang paling afdol? Lalu kata Rasul SAW, sedekah bukan amalan. Sedekah mana yang paling afdal? Sedekah yang paling afdal lah sedekah bersungguh-sungguh dari orang yang hanya memiliki sedikit. Sedikit. Tapi dia ngasih loh. Kan rata-rata yang ngasih itu yang banyak. Yang punya uang banyak tapi ngasihnya sedikit. Uangnya itu merah-merah loh. Alus-alus loh. Ya, warna merah yang alus-alus seperti itu. Tapi yang dipilih itu yang kucel, yang warnanya grey. Yang warnanya apa? Abu-abu. Berapa nilainya? 2.000 gitu ya. 2.000. 2.000. 2.000
Yang paling bagus tuh ya. Paling bagus siapkan uang 2.000 2 lembar minimal ya. Dan uang yang proklamator Soekarno-Hatta ya, beberapa bungkus sama yang 2.000 lipat-lipat, jadi kelihatan seperti ngasih 2.000, masukkan. Orang melihatnya 2.000, padahal di dalamnya itu ada dolar. Tapi bukan merah atau dolar mah. Nah itu tuh orang ngecek cuma 2.000 gitu ya. Saya mah 10.000. Padahal dia ratusan ribu, cuma dibungkus sama yang 2.000. Nggak ingin pamer. Orang kan sekarang 100 ini gitu dulu baru masukkan ya. Ingin kelihatan dia masukin 100.000 ya. Barijeng setelah masuk dipikir, aduh itu 100.000 bisa kuota sebulanan. Kan begitu rata-rata. Jadi orang yang sedekah dalam keadaan punya sedikit tapi dia memberi banyak. Itu sedekah yang paling afdal. Jadi besar kecilnya pahala sedekah tidak dilihat dari besar kecilnya uang. Tapi seberapa berharga uang itu bagi orang yang bersedekah. Kalau orang memiliki hanya uang 10.000, dia sedekahkan 9.000, 1.000 dia pakai ongkos ya, angkot yang nanti ngasihnya sambil lari. Dengan orang yang nyumbang 1 juta tapi dia punya miliaran. Mana yang nilainya lebih gede? Yang 9.000 tadi. Ya, dia hanya punya uang 10.000, nggak ada lagi. 1.000 untuk ongkos umpamanya, yang 9.000 dikasih habis. Kalau yang 1 juta tadi uangnya miliaran, mestinya dia ngasihnya juga miliaran. Dia punya 10 miliar, mestinya ngasih 9 miliar. Nah itu baru bagus tuh. Din besar atau kecilnya nilai pahala orang yang bersedekah tidak dilihat dari besar kecilnya uang, tapi seberapa berharga uang itu bagi dirinya. Semakin berharga walaupun jumlahnya kecil, semakin gede pahalanya ya. Lalu bertanya lagi, wahai Rasulullah, Nabi siapa yang paling awal? Dijawab Adam. Wahai Rasulullah, apakah dia dulu seorang nabi? Iya, seorang nabi. Wahai Rasulullah, berapa orang jumlah para rasul? Maka disebut seluruh jumlah rasul ada 300 sekian orang. Dalam riwayat lain 300 sekian itu disebut bid'ata asyar. Bid'ah adalah bilangan antara 3 sampai 9. Dalam riwayat lain 315 orang ya. Lalu aku bertanya lagi, wahai Rasulullah, ayat apa yang paling agung dari ayat-ayat yang diturunkan kepadamu? Beliau menjawab, ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ya. Nah, jadi riwayat-riwayat tadi menjelaskan bahwa makna al-waswasil khannas adalah syaitan yang ada di dalam hati setiap orang. Yang bila orang itu berzikir, syaitan itu ngumpet, khannas. Kalau orang itu lalai, dia beraksi melakukan godaannya kepada manusia. Dan tidak ada orang yang bisa selamat kecuali berlindung kepada Allah SWT ya. Kita anggap selesai tafsir surah An-Nas dan nanti insyaallah kita akan kembali kepada hadis-hadis yang ada dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kita masuki sesi tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ustaz, bagaimana dengan orang yang berdalil dengan 3 ayat pertama surah An-Nas membagi tauhid menjadi 3, rububiyah, uluhiyah, mulkiyah? Pertama, surah itu bukan menjelaskan jenis-jenis tauhid, sama sekali tidak. Kalau hanya ini, hanya 3, rububiyah, uluhiyah, dan mulkiyah. Pertama ada 2 yang overlap.
yaitu rububiyah dan mulkiyah. Mulkiyah itu bagian dari rububiyah. Makna mulkiyah apa? Kekuasaan Allah, itu rububiyah. Ya, ini yang pertama. Kedua, orang ini masih syirik. Karena berarti tidak mentauhidkan Allah dalam hal asma dan sifat. Berarti orang itu menyamakan asma dan sifat Allah dengan sifat-sifat manusia, itu syirik. Kalau hanya tauhid dibagi tiga, rububiyah, uluhiyah, dan mulkiyah, ya. Apalagi mulkiyahnya itu dibawa ke ranah politik. Mana rububiyah, mana mulkiyah, Allah satu-satunya raja. Dan otomatis satu-satunya raja berarti satu-satunya aturan, hukum. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, dia musyrik di bidang mulkiyah. Kan gitu akhirnya ke sana. Khawarij lahirnya. Pertama ke Khawarij, yang kedua itu sudah tercakup dalam ar-rububiyah. Salah satu makna kandungan rububiyah, Allah Malik. Sudah kita terangkan. Terus hanya tiga ini. Mana asma wa sifatnya? Kalau Allah tidak ditauhidkan dalam hal asma wa sifat, berarti orang tadi menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Orang itu masih syirik di bidang asma wa sifat. Para Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un, lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi orang itu masih syirik. Jadi surat ini tidak menceritakan tentang jenis-jenis tauhid. Tiga hal yang diterangkan hanya tiga di antara sekian banyak sifat Allah. Sifat rububiyah, sifat al-mulkiyah, dan sifat al-ilahiyah. Hanya itu. Bukan menjelaskan jenis-jenis tauhid. Kalau menjelaskan jenis tauhid enggak cukup hanya surat ini, tapi harus dari Al-Quran secara keseluruhan. Salah satunya tauhid asma sifat dengan makna menetapkan asma dan sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya sendiri dan harus diesakan dalam hal itu. Kalau tidak diesakan berarti orang itu menganggap sifat Allah sama dengan sifat makhluk, dan itu masih syirik, ya, tidak boleh. Ini ijtihad yang keliru. Ijtihad di bidang tafsir dan akidah, ya. Tauhid bahkan. Apa hukumnya bila kita selalu membaca salawat Nabi jika melihat sesuatu yang kita inginkan dan percaya dengan melakukan itu kita bisa mendapatkannya? Enggak boleh. Karena tidak ada keterangan siapa yang bersalawat kepada Nabi maka seluruh keinginannya akan tercapai. Enggak ada keterangan itu. Adapun kita memperbanyak salawat kapanpun, dimanapun, dalam tempat dan momen yang layak, iya boleh. Sesering mungkin salawat kepada Nabi alaihissalam. Terlebih kapan? Malam Jumat dan hari Jumat. Perbanyak salawat, ya. Tapi nggak ada keterangan siapa yang baca salawat ketika menginginkan sesuatu maka dia akan peroleh sesuatu yang diinginkan. Nggak ada. Soalnya praktekkan umpama kita ingin durian si montong. Tapi mahal, nggak ada uang. Itu ada si montong. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dapat nggak? Nggak akan dapat. Karena apa? Nggak ada dalil syar'i dan dalil hissinya. Dalil syar'i adalah keterangan dari syariat. Tidak ada. Dalil hissi adalah alasan rasional, alasan logis. Dari mana atau kenapa sholawat bisa menyebabkan terakhirnya semua keinginan? Dalil akal tidak ada, dalil syar'inya juga tidak ada, ya. Contoh, bila kita ingin punya mobil X, maka ketika kita melihat mobil X kita baca sholawat. Ya, tadi saya memberi contohnya apa? Si montong, kalau mobil kegedean lah. Nanti kalau ketemu ahwat, sholawat. Dapat nggak? Baca 1000 sholawat. Ahwat itu sudah punya anak. Nggak jadi. Saat salam dalam sholat jenazah, apakah tangan diturunkan? Ketika salamnya tidak, ya. Setelah beres salam, ya kita turunkan.
Dosa saya banyak sekali. Sama menzalimi dan mengambil hak orang lain. Pertanyaannya, apakah setelah kita bertobat dan minta ampun, setelah di akhirat nanti akan tetapi mendapatkan siksa kubur dan siksa neraka? Soalnya kadang-kadang saya pesimis apakah dosa saya diampuni atau tidak. Kalau syarat-syarat tobat sudah terpenuhi, yakinlah itu dihapus. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Tobatlah kalian dengan sebenarnya tobat, maka Allah akan menghapus dosa-dosa kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga yang banyak sungai-sungai di bawahnya. Gak ke neraka, menunjukkan dihapus. Apa yang dihapus? Catatannya dihapus. Catatan amal buruk. Nanti dibuka di akhirat gak ada lagi, sudah terhapus. Kedua, azab yang tadinya akan ditimpakan. Dihapus juga di cancel, karena sudah terhapus, sudah tobat. Ya. Nah, jadi kalau syarat tobat terpenuhi, yakinlah tidak akan ada lagi azab di alam kubur, di dunia ataupun di akhirat. Ya. Nah, adapun kalau kesalahannya itu ditobati tapi tidak memenuhi syarat tobat yang Allah tetapkan, berarti belum tobat. Salah satunya menzalimi orang, mengambil hak orang. Tobat. Salah satu syaratnya, ini beratnya dosa kepada sama manusia dibanding kepada Allah. Kalau salahnya kepada Allah, cukup kita bertobat. Berhenti dari dosa itu, menyesal dan tidak mengulang, bertekad tidak mengulang kembali. Kalau kepada sama manusia tambah satu, yaitu kembalikan hak orang itu. Kita pernah ambil hak dia, kembalikan. Kita nyolong umpamanya pulpennya karena bagus nih ya. Diambil gitu ya. Lalu tobat. Tapi pulpennya masih dikekewek. Ya Allah tobat, saya nggak akan melakukan itu lagi, tapi masih dipakai. Maka nggak terpenuhi syarat tobat, nggak sah, nggak diampuni. Maka kembalikan, minta maaf ya, saya kemarin khilaf gitu. Ini pulpen saya, pulpen kamu yang saya curi ya, saya kembalikan karena sudah habis. Kalau sudah habis ganti dengan yang baru yang sejenis itu ya. Kalau dikembalikan, kenapa kamu sudah habis, percuma. Itu juga bukan tobat. Hak dia nggak dikembalikan. Termasuk kezalimannya memfitnah orang itu, mencela, menghina di hadapan orang banyak di medsos. Maka kembalikan apa yang sudah kita rampas dari orang itu, nama baik dan kehormatannya. Kembalikan, cabut omongan kita kemarin dan ralat. Kalau kita mengekspos keburukan orang itu secara terbuka di medsos, maka tulis lagi ralatnya di medsos yang sama. Lalu katakan yang kemarin itu saya khilaf salah, saya berlepas diri dari hal itu. Yang benar dia tidak seburuk yang saya omongkan. Saya yang kausap setan gitu aja bilang. Ya, saya tobat dari hal ini dan saya tidak bertanggung jawab lagi terhadap informasi yang sudah tersebar. Saya sudah cabut. Ralat. Yang sampai saya sudah tobat. Minta maaf tidak, meralat tidak. Maka tidak sah tobatnya. Ya, ada umpamanya seorang ustadz mentahdir ustadz lain, lalu dia mengaku salah keliru tobat, tapi omongannya tidak dia cabut, tidak dia ralat, tidak minta maaf kepada orang itu, tapi sudah tobat, saya sudah minta maaf kepada Allah. Kepada yang dizalimi sudah minta maaf apa belum? Ini aturan syariat atau Allah, bukan aturan sesama manusia. Yang penting kan kepada Allah, yang penting Allah mengampuni. Allah tidak akan mengampuni sebelum syarat yang Allah tetapkan dipenuhi. Salah satu syaratnya minta maaf, ralat kepada orang yang kita pernah zalimi, ya. Ralat omongan kita kepada orang lain. Ini ketetapan Allah, bukan ketetapan kita. Nah, ini yang membuat orang takut tobat. Karena kalau terang-terangan secara gentle, secara ksatria minta maaf, takut diapakan? Takut dimarahi, kalau datang takut diusir, kalau umpamanya berhadapan takut ditonjok gitu ya.
ketika menggibahinya, memfitnahinya gagah gitu, terbuka di hadapan umum gitu ya. Pas sudah tobat, aduh orang teh salah geningan nggak berani, nggak punya nyali untuk minta maaf. Akhirnya dia hanya ya berubah saja, minta maafnya tidak. Syarat tobatnya tidak terpenuhi ya. Tidak akan dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla. Apa kriteria seseorang dalam Islam sehingga disebut ustadz? Ustadz itu artinya guru. Kalau dia ngajar tentang Islam itu ustadz, mau benar mau salah. Kalau ajarannya salah, ustadz yang salah. Mungkin batasnya ustadz yang benar gimana? Pertama, orang itu betul-betul berilmu. Ilmunya kelihatan dari apa yang dia ajarkan. Ya. Kedua, ada tazkiyah. Rekomendasi dari ustadz lain yang sebanding atau yang lebih tinggi ilmunya. Kalian belajar tuh dari dia, ambil ilmu dia gitu ya. Karena dia berilmu, manhajnya, akidahnya lurus ya, kafa ilmiahnya, kapabilitas ilmu mencukupi. Ambil ilmunya oleh kalian. Nah itu disebut ustadz oleh sesama ustadz. Direkomendasi ya. Sebab kalau orang awam merekomendasi dengan kebodohannya ya salah. Oh ilmunya tinggi loh. Kata siapa? Kata saya. Antum tahu dari mana? Ya saya langsung dengar. Tapi sayanya bodoh. Nggak ngerti bahasa Arab, nggak ngerti tafsir, nggak ngerti hadis. Jadi orang bicara sedikit tentang hadis gajah, wah gitu ya. Padahal ketika dinilai oleh sama orang yang berilmu, wah ini ngaco omongannya ya. Jadi bukan ustadz menurut orang awam. Di kampung, orang itu asal bisa mimpin doa, bisa khutbah menyampaikan sedikit dua dikit ayat sudah disebut ustadz. Padahal kalau dilihat bacaannya, tajwid makhrajnya ngararaconya saralah. Terus dari ucapannya, dari bacaan ayat dan hadisnya kelihatan dia sendiri nggak ngerti tentang makna dari ayat dan hadis yang disampaikan. Tajwid makhrajnya salah, yang panjang dibaca pendek, yang pendek dibaca panjang, yang harusnya 2 harokat dibaca 6 harokat, seperti itu. Ada yang begitu? Ada. Tapi menurut orang awam itu jago, benar gitu ya. Menurut sesama orang berilmu ini ngaco. Jadi ustadz menurut sesama ustadz, bukan menurut orang awam. Yang paling selamat ya al-ustadz. Bedanya satu pakai al, satu tidak. Tidak ada bedanya. Ustadz, al-ustadz sama ya. Kalau al-ustadz itu disebut ma'rifat. Umpamanya, ja ustadz fulan. Telah datang si ustadz fulan. Al-ustadz kana mutakharijan minal jamiatil islamiyah al-hukumiyah. Ustadz ini gitu ya. Kalau bahasa Inggrisnya pakai the ustadz umpamanya. Itu ustadz ini. Al-ustadz maksudnya ustadz itu. Sudah tertentu ya. Kalau ustadzun nakir seorang ustadz. Kalau al-ustadz, ustadz ini. Gitu. Itu aja bedanya. Jika di dalam tas terhadap pakaian yang terkena najis, bolehkah tas tersebut disimpan di depan kita saat salat berjamaah? Boleh, nggak apa-apa. Karena kita tidak sujud di atas tas itu kan? Enggak. Karena jika disimpan di samping takut hilang. Ya, asal tidak dipakai alas sholat, nggak apa-apa. Kalau dipakai alas sholat, maka tidak boleh. Mohon nasihat untuk Ibu Ana. Ibunya ada nggak di sini? Ibu Ana belum bisa maksimal menghormati Bapak. Mungkin karena kesalahan Bapak anak di masa lalu. Dan salah satunya keras kepala dan pelit pada Ibu Ana.
Intinya bapak anak baik ke orang lain tapi ke istri sendiri jarang ngasih materi. Ibu anak mungkin lagi mendengarkan. Iya. Ya, barakallahu fiik. Ini untuk bapak yang layak dinasihati itu bapaknya. Sayang bapaknya tidak mendengar ya. Untuk ibunya saja. Pertama, kalau ayahnya suami pelit, boleh mengambil uang suami tanpa sepengetahuan suami, tanpa izin untuk keperluan pokok mereka. Keperluan pokok dari istrinya dan anak-anaknya. Ya, untuk makan sehari-hari, untuk obat bila sakit, ke dokter bila sakit, untuk keperluan anak sekolah. Bila tidak minta, tidak terpenuhi. Padahal itu kepentingan pokok, boleh ambil tanpa izin. Sebagaimana kisah siapa? Hindun kepada suaminya. Siapa suaminya? Abu Sufyan. Ya, kata Hindun, ya Rasulullah, Abu Sufyan seorang suami yang pelit. Gibah apa bukan? Gibah. Mengatakan suaminya suami pelit, gibah. Kalau saya tidak minta, dia tidak ngasih. Diminta aja susah. Boleh nggak saya ambil uangnya tanpa sepengetahuan dan seizin suami saya? Kata Nabi SAW, boleh. Tapi jangan berlebihan. Ya, boleh ambil tanpa seizin. Dan tidak dosa. Kalau tahu nanti suami yang ngambek marah, ya bilang kami butuh dan secara syar'i boleh. Ini ada hadisnya Hindun yang mengambil tanpa sepengetahuan Abu Sufyan sebagai suaminya dan Nabi membolehkan. Ya. Paling begitu solusinya, selebihnya sabar. Selebihnya sabar, ya, itu pertama. Kedua, seluruh masalah, siapapun penyebab masalah itu, baik dari orang terdekat, pasangan hidup, anak, orang tua, itu salah satu penyebabnya kata Syekh Al-Utsaimin adalah karena dosa kita. Solusi awal dari semua masalah adalah tobat dari dosa dan tingkatkan ketakwaan. Inilah makna dari ayat wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan jalan keluar setiap masalah yang dihadapinya. Termasuk masalah yang dihadapinya dari suami, dari istri, dari anak, dari orang tua, dari orang terdekat. Tingkatkan ketakwaan kepada Allah. Allah nanti akan merubah hati mereka. Allah yang mengatur semua perasaan manusia, membolak-balikan keadaan hati manusia, ya. Tingkatkan ketakwaan, banyak tobat, tingkatkan ibadah, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Dan berkaitan dengan hak tadi, silakan ambil secukupnya sesuai dengan keperluan pokok dari harta suami tanpa sepengetahuan dari suami. Nah, ikhwan, barangkali di antara ikhwan ada yang setipu bapak tadi itu, pelit ke istri dan ke anak, tapi bager ke orang lain. Jadi setiap kajian, ayo saya traktir. Ayo pilih restoran terbaik di Bandung, ya. Silakan sekenyangnya, maksimal 20.000. Wah, ratusan orang kemudian ditraktir sampai hampir habis, ya. Sisanya diempit-empit untuk dirinya sendiri. Istrinya minta, anaknya minta, nggak dikasih. Apa tujuan dari semua itu? Kalau bukan ingin dipuji orang. Ingin dipuji oleh kawan-kawan sebagai orang baik. Kalau itu motivasinya, dosa. Kedua, dosa mengabaikan kewajiban kepada anak dan istri. Ketiga, sebenarnya memberi nafkah ke istri dan anak itu yang paling gede pahalanya. Seorang sahabat menyatakan, ya Rasulullah, mana yang lebih besar? 1 dinar yang kita infakkan di jalan Allah, atau yang kita berikan kepada anak yatim, atau kepada fakir miskin? Kata Nabi SAW, 1 dinar yang kamu berikan kepada anakmu, kepada istri dan anakmu, itu lebih utama dibanding 1 dinar kepada yang lain-lain. Kepada fisabilillah, kepada anak yatim, kepada orang-orang fakir, kepada orang miskin. Bahkan tadi disebutkan kepada fisabilillah. Lebih gede kepada
istrinya. Hatta kata Nabi SAW, sampai satu suap luqmah alladhi adkhalta ila fi imra'atika. Sampai satu suap yang kamu masukkan ke dalam mulut istrimu, itu lebih utama daripada 1 dinar yang kamu berikan kepada fisabilillah. Bayangkan. Jadi memberi nafkah, uang, makanan kepada istri dan anak adalah sedekah dengan kadar pahala paling besar dibanding sedekah ke yang lain-lain. Hafalkan ini akhwat hadisnya. Kasih ke bapaknya, ke suami. Nih Pak, nih hadisnya. Mau pahala besar apa tidak? Mau, kasih ke saya yang besar. Tapi hadis ini gak boleh dijadikan dalil untuk pelit. Ya, saya mah punya 1 juta, tapi daripada ke kamu mending ke istri saya. Ayo ke istrinya terus sampai 1 miliar. Kencang lewat, nggak diisi. Ada orang fakir miskin nggak dikasih, padahal istri sudah terpenuhi semuanya. Itu mah pelit. Ya. Kalau semua anak istri sudah terpenuhi, ada kelebihannya, silakan ke fisabilillah, silakan ke fakir miskin, silakan ke anak yatim, silakan ke yang lain-lain. Ya. Tapi kalau umpamanya hanya 1 dinar, anak istri kita butuh, fisabilillah perlu disumbang, ada fakir, ada miskin, ada yatim, maka lebih utama ke anak dan istri, ya, kepada keluarga sendiri. Itu pahala terbesar di antara sedekah-sedekah ke yang lain-lain, ya. Itu pertama. Kedua, memberi nafkah secara layak ke anak dan istri itu bisa merebut simpati, empati, kasih sayang, cinta mereka kepada kita. Mereka akan lebih hormat, mereka akan lebih mesra, mereka akan lebih berkhidmat, mereka akan lebih merasa dekat dengan kita. Kalau istri dan anak, ya, simpati ke suaminya, ke orang tuanya, ke bapaknya, ya, sayang, cinta, rasakan sensasinya. Suasana rumah itu terasa enak, nyaman gitu ya. Itu surga dunia. Hiburan yang paling menghibur itu adalah hiburan dari anak dan istri. Daripada ke yang lain-lain. Dari luar rumah udah mumet dengan masalah, capek lelah, sampai di rumah lihat istri, lihat anak, hilang semua masalah yang kita dapat di luar. Sudah betah, ya, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Jadilah suami yang seperti itu, yang amat sangat peduli ke istri dan anak-anak. Jadikan mereka prioritas utama, kepentingan nomor 1. Jangan diabaikan, jangan dinomorduakan. Bagaimana hukum lewat di depan orang sholat tapi di luar sutroh? Boleh. Kalau orang itu ada sutroh di depannya, kita boleh lewat di balik sutroh, itu nggak masalah. Kalau orang itu nggak pasang sutroh, kita cari benda yang bisa jadi sutroh, simpan di depannya, kita boleh lewat di balik sutroh itu. Afwan Ustaz, lafal surah Al-Anfal, inni akhafullah wallahu syadidul iqab. Oh iya, tadi saya baca apa? Inni bari'um minkum inni ara ma la tarona inni akhafullah wallahu syadidul iqab. Saya baca apa tadi? Inni akhafullah. Apa? Oh, inni akhafullah rabbal alamin. Oh ya, bukan rabbal alamin. Inni akhafullah wallahu syadidul iqab. Ya, syukran ya atas koreksinya. Terbalik dengan apa? Surah Al-Hadid ya. Al-Hadid. Al-Hadid lah apa? Yang bunyi, oh ya Al-Hasr. Al-Hasr. Kamathalis syaitana idh qala lil-insani kfur. Falamma kafara qal inni bari'um mink inni akhafullaha Rabbal alamin. Iya, Al-Hasr ya. Syukran atas koreksinya. Sedangkan ini akhafullah Rabbal alamin Al-Hasr. Oh ya, sudah ada. Ini akhwat apa akhwat? Kalau akhwat, jazakillahu khaira wa zawwajakillahi fi asri waqti mungkin. In kana bikran, in kanat bikran. Ngerti enggak?
Nggak ngerti makanya nggak ketawa. Jazakillahu khaira. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Wa zawwajakillahi fi asri waqti fi asri waqti mungkin in kanat bikran. Dan semoga Allah menikahkanmu sesegera mungkin bila dia ini masih gadis. Kalau pengen nikah gitu juga. Sahabat, oh jangan dulu Ustaz, jangan doakan, saya belum pengen nikah, ada yang begitu. Ini ada perintah nih. Bikin film dosa apa tidak? Jawab. TK atau SD ya? Dari tulisannya. Bikin film dosa apa tidak? Jawab. Kalau filmnya cerita fiktif dosa. Karena itu sama dengan berdusta ya. Berdusta maknanya adalah menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai fakta. Termasuk ngarang-ngarang cerita fiktif ya. Novel, romans, cerpen, cerbung, cerjang gitu ya. Cerjang, cerpan. Yang isinya fiktif. Harangan. Dusta apa bohong? Dusta dan bohong. Karena makna dusta adalah ikhbaru bima yukhaliful waqi. Menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta, tidak sesuai dengan kenyataan. Dan fiktif adalah sesuatu yang tidak faktual, tidak sesuai dengan fakta. Dan itu termasuk dusta. Dan termasuk keumuman larangan berdusta. Kecuali kalau kisah yang disampaikan adalah kisah nyata. Seperti biografi para nabi, biografi para ulama, biografi para sahabat. Ya itu dilakukan oleh para ulama. Menyusun kitab-kitab biografi orang-orang terkenal, ya boleh. Ya, kalau itu fakta. Tapi kalau itu tidak fakta, itu dusta. Tidak boleh. Maka Ikhwan yang tukang ngarang, yang selama ini tukang ngarang cerpen, hentikan. Kalau tetap ingin, maka tulis pengalaman pribadi, boleh. Biografi seseorang atau pengalaman pribadi seseorang, ya boleh. Tapi kalau hanya ngarang-ngarang itu fakta, tidak fakta, itu berdusta. Bagaimana bentuk bisikan dan godaan setan, terutama yang dialami oleh para penuntut ilmu? Bagaimana cara menanggulanginya? Banyak. Pertama, niat. Niatnya keliru, niatnya salah. Belajar untuk dunia. Baik dunia itu pujian orang, biar jadi orang terkenal dengan ilmunya nanti gampang. Akhwat ngantri itu. Punya waiting list sampai ratusan yang ingin diperistri oleh kita umpamanya. Kemudian uang gampang. Tinggal truk datang uang. Dengan ilmu umpamanya ya. Lalu belajar. Maka tidak boleh. Haram. Allah berfirman, Rasul SAW bersabda, Man ta'allama ilman mimma yubtagha fihi wajhullahi azza wa jalla la yata'allamuhu illa liyusiba bihi arada minad dunya lam yajid arfal jannah yaumil qiyamah, yakni rihaha. Siapa orang yang mencari satu ilmu yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla, ilmu itu ilmu syar'i, dia tidak mempelajari ilmu itu kecuali hanya untuk keuntungan dunia, maka dia tidak akan mencium baunya surga, ya. Maka tidak boleh, baik untuk pujian, menjadi orang terkenal, menjadi ustadz beken, maka tidak boleh. Niat pertama itu, ya. Atau ikut terlibat dalam pengajian. Siapa tahu nama kita disebut di medsos, terkenal di kalangan ikhwan dan akhwat. Kalau sudah begitu dipercaya, bisa memanfaatkan posisi tersebut. Dipercaya orang karena dikenal sebagai aktivis dakwah, dikenal sebagai orang dekat ustadz, terpercaya, lalu bisa memanfaatkan untuk kepentingan pribadi.
Kalau umpamanya ada ustadz yang didekatinya dia sudah melihat si ustadz ini akhirnya tidak diperhatikan, dia cari ustadz lain yang kira-kira bisa dikadalin. Kutu loncat akhirnya tuh, yang ada yang seperti itu ya. Di luar kota banyak ya. Kalau di Bandung nggak begitu banyak, paling 1-2. Hanya kawannya banyak. Seperti itu ada selalu di setiap kota ya. Dan orang-orang itu membenci ustadz yang sudah menangkap, mencium baunya seperti itu. Pasti menjauh ya. Seperti itu ada aja. Itu yang pertama, niat. Kedua, godaan yang berikutnya adalah malas, haroream ya. Benturan dengan kepentingan dunia. Itu yang keduanya. Terus godaan yang ketiganya, ya itu sudah dijelaskan dalam awaiqut talab ya. Ya sudah. Terakhir ya. Saya mengetahui teman saya hutang di bank. Yang kita tahu bahwa itu terkait riba. Suatu ketika teman saya minjam uang saya untuk membayar hutangnya, cicilan tersebut. Apakah saya berdosa membantu teman saya untuk membayar hutangnya tersebut? Membayar hutangnya secara periodik, tidak untuk dilunasi. Pertama, kalau orang yang sudah terjerat riba, lalu dia ingin bertobat, tapi nggak ada jalan lain kecuali meminjam kepada kita untuk melunasi agar bisa lepas dari jeratan riba, tolonglah lunasi, dia nanti menyicilnya ke kita tanpa bunga. Itu yang terbaik. Asal orang ini benar-benar jujur, jangan sampai mengabaikan kepercayaan orang. Setelah umpamanya ditolong malah nggak bayar, malah menghilang, malah kabur. Yang seperti ini banyak. Ustadz banyak kena getahnya. Ya, saya pernah membantu ada orang yang curhat begitu. Saya bilang cari pinjaman, lunasi segera. Dan orang yang memberikan pinjaman itu pahalanya besar karena membebaskan orang dari jerat riba. Langsung ada WA ke saya, Ustadz, ibu tadi suruh hubungi saya akan bantu. Dihubungkan tuh. Nah, akhirnya komunikasi mereka saya nggak tahu menahu. 3 bulan berikutnya si ibu yang meng-WA tadi bilang, Ustadz, ibu yang kemarin sudah saya tolong itu kabur. Bayangkan. Gimana Ustadz ya? Nggak kecil loh. Ratusan juta bayangkan. Duh, saya garo-garo teatelnya. Air susu dibalas dengan air tuba. Dia sudah baik. Kalau dari bank dia nggak mungkin lari karena ada boroknya, bisa dikepolisikan, ya. Kalau ibu itu yang baik nggak mungkin dikepolisikan karena baiknya, padahal bisa ya, bisa saja gitu. Kan yang kena getahnya saya. Gimana Ustadz tolongkan, itu juga Ustadz yang ngasih tahu. Aduh bingung juga. Akhirnya sejak saat itu nggak mau lagi menolong kayak begitu, kapok. Jadi ketempuhan buntut maung. Artinya terkena getahnya ya. Temais temelem ngan ngambe bau nahung kok. Nah, jadi jangan abaikan kepercayaan orang ya. Itu yang pertama. Terus yang keduanya, kalau orang itu sudah benar-benar tobat ya, mau benar-benar tobat, bantu. Tapi coba ada hitam di atas putih. Ada ada jaminan. Kalau ternyata dia enggak, jual jaminan itu, ambil hak kita, sisanya kalau ada sisa kasih ke dia, ya. Dan itu dibolehkan dalam Islam. Boroh itu ya, rohina. Nah, tapi kalau orang itu pinjam ke kita untuk melunasi cicilan, setelah lunas dia pinjam lagi, ya jangan. Itu mah kadal.
pinjam saya terjerat riba, cuma 4 kali lagi tolonglah lunasi ya, biar saya sudah terjerat riba ya. Kita lunasi, pinjam lagi yang lebih gede. jangan dibantu ya. Jadi pertama, kalau orang itu benar-benar tobat, ingin terbebas dari jerat riba, dan setelah itu berhenti selama-lamanya dan dia amanah, apalagi ada jaminan, oke, kasih, tolong bantu lunasi, kemudian dia suruh cicil ke kita tanpa bunga ya. Tapi kalau dia hanya taktik, hanya strategi agar ditolong sementara, lalu nanti agar bisa pinjam lagi yang lebih gede, karena pihak bank melihat kalau si kreditur disiplin, bahkan bagus ya prestasi kreditnya, setelah lunas akan diapain lagi? Tawarin yang lebih gede tuh, bonafitnya orang gitu ya. Itu yang dia cari, maka nggak boleh ya, tidak boleh dibantu. Terakhir, Assalamualaikum WRWB. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. WRWB-nya tidak ada pahala, capeknya iya nulis, pahalanya enggak. Assalamualaikumnya dapat pahala. Kalau dibonceng pakai Gojek gimana? Boleh, apa-apa. Asal tukang gojeknya sejenis. Jadi kalau ahwat, ya tukang gojeknya ada ya. Tapi kan susah milih. Tapi lihat namanya kan, namanya Ujang, cancel sudah. Namanya Sunoto, cancel ya. Namanya Neng, nah ini gitu ya. Ternyata Neng itu singkatan dari Nendi, cancel aja lagi. Datang teh lah gini, kenapa kumisan? Ini Neng, iya itu singkatan dari Nendi gitu. Udah cancel, nggak apa-apa ya. Tapi kalau beda jenis maka jangan. Kalau masih punya hutang, apakah nggak boleh sedekah? Tergantung. Kalau hutangnya umpamanya berkala ya, cicilan tanpa bunga setiap bulan umpamanya sejuta ya. Dan kita sudah ada cadangan untuk itu dari gaji kita yang tetap ya. Ada kelebihan yang bulan ini sudah dibayar 1 juta. Bulan depan masih ada cadangan. Terus ada kelebihan, boleh sedekah. Nggak apa-apa. Ya, cukup sampai di sini. Insyaallah kita jumpa kembali di ahad yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.